Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Febri Tawaran, NIM 221118025, kelas A12, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan. Yang pertama, konsep Tuhan. Pernyataan diri Allah melalui wahyu umum. Pernyataan umum adalah Allah menyatakan dirinya kepada semua orang di setiap waktu dan di segala tempat. Contohnya, alam, kemudian sejarah, piramida, dan patung Firaun yang di Mesir, kehidupan bangsa Israel yang masih ada sampai saat ini, peninggalan bangsa Mesir yang memperlihatkan bahwa Firaun memang ada pada masanya, serta peninggalan-peninggalan sejarah yang lain. Kemudian, kesadaran hati manusia atau hati nurani. Setiap orang mempunyai suatu keyakinan bahwa suatu realitas yang lebih tinggi daripada dirinya, walaupun bentuk kesadaran dan praktik agama berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi manusia memiliki suatu sikap penyembahan kepada Tuhan yang harus beroperasi dalam hidup manusia. Dalam wahyu khusus, Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang secara spesifik di suatu waktu yang pertama melalui Yesus Kristus, kemudian melalui Alkitab. Pernyataan dan komunitas ini sekarang hanya tersedia melalui tulisan Alkitab yang memampukan manusia memasuki hubungan dengan Allah. Di dalam Alkitab tidak disebutkan tentang Tritunggal atau Trinitas, atau tidak muncul secara langsung dalam Alkitab. Istilah ini digunakan oleh Tertullianus sejak abad ketiga. Penggunaan istilah ini untuk membantu seseorang memahami esensi Allah yang tampil dalam tiga pribadi. Yang pertama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang Esa itu bertindak serta menyatukan diri ketiga kali dengan cara berbeda sebagai pencipta, penebus, dan penghibur atau pelepas. Ketiganya itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hakikat Tuhan itu Allah, itu hidup. Hidup itu identik dengan kesadaran diri atau berpikir, berencana, bertindak, dan berkuasa. Dan Allah itu kekal, berarti tidak memiliki awal dan akhir. Kemudian, konsep manusia. Konsep manusia menurut pandangan Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup melalui hidungnya. Dan demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah, sehingga ia menjadi alasan kenapa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Namun, manusia melanggar perjanjian ini dengan memberontak terhadap kekuasaan Allah. Dalam cobaan iblis, manusia menempatkan dirinya di luar. Karena itu, manusia jika dalam penghakiman Allah. Dalam kejahatan, dalam dosa gambar Allah, hati manusia tidak sama sekali rusak
dan binasa, tetapi rusak sedemikian rupa hingga yang masih tersisa merupakan sesuatu yang paling mengerikan. Kemudian, manusia menurut agama Buddha. Manusia menurut ajaran agama Buddha adalah kumpulan dari energi fisik atau mental yang selalu dalam keadaan bergerak, yang pencahanda. Kemudian, manusia menurut agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, atau segala sesuatu yang ada, yang mungkin ada adalah merupakan manifestasi Tuhan. Manusia dalam ajaran agama Hindu terbentuk atas badan halus dan badan kasar. Kemudian, masalah manusia dan keterhilangan manusia memberontak kepada Tuhan dengan memilih jalannya sendiri. Pemberontakan manusia ini disebut dosa, yang diwujudkan dengan sikap tidak menundukkan diri kepada Tuhan maupun melawan Tuhan. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Manusia perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan itu, yaitu dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus melalui suatu undangan yang bersifat pribadi. Kemudian Tuhan mengundang saudara untuk bertobat, yaitu berbalik dari dosa-dosa saudara, dan dengan menerima Yesus ke dalam hati saudara sebagai juru selamat pribadi satu-satunya, lalu mengikuti Dia sebagai Tuhan yang saudara patuhi dalam hidup saudara. Rancangan Tuhan menciptakan manusia untuk mencerminkan dan memegangnya dalam kehidupannya. Kemudian konsep dosa. Dosa dari sudut pandang teologi Kristen adalah pelanggaran cinta kasih Allah terhadap Tuhan atau sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Utamanya, dosa disebabkan karena manusia mencintai dirinya sendiri atau hal-hal lain sedemikian rupa sehingga menjauhkan diri dari cinta terhadap Allah. Dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, baik itu melalui pikiran, perkataan, perbuatan manusia. Dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungan dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dalam pelanggaran manusia. Yang pertama, menurut Alkitab, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, dosa menurut Rasul Paulus adalah keadaan perseteruan terhadap Allah karena tidak takluk kepada hukum Allah dalam Roma 8 ayat 7. Dosa menurut Rasul Yohanes adalah pelanggaran terhadap hukum Allah dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Akibat dari dosa. Dosa menghancurkan relasi manusia dengan Tuhan sebagai efek vertikal, dan hubungan manusia dengan sesama sebagai efek horizontal. Dengan kata lain bahwa tidak ada dosa bersifat pribadi, semua dosa mempunyai dimensi sosial. Contohnya, dosa manusia pertama menghasilkan dosa yang mengakibatkan semua manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Dosa secara umum adalah pelanggaran-pelanggaran yang melanggar aturan dan norma, serta aturan-aturan yang salah, di mana kesalahan pelanggaran dan di mana manusia melanggar rencana-rencana Tuhan. Keserakahan Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan yang telah menyebabkan putusnya rahmat Tuhan kepada manusia. Adam dan Hawa telah menjerumuskan dirinya dan anak cucunya ke dalam dosa. Kehadiran Yesus Kristus sebagai oknum Tuhan
yang menebus dosa manusia dan kematiannya di kayu salib merupakan bentuk kasih Tuhan kepada hamba-hambanya yang berdosa. Kemudian, konsep penebusan. Penebusan dosa adalah doktrin yang menggambarkan bagaimana manusia diperdamaikan dengan Allah. Dalam teologi Kristen, penebusan merujuk pada memaafkan atau mengampuni dosa manusia melalui kematiannya Yesus Kristus dengan penyelegannya yang pada akhirnya memungkinkan adanya perdamaian antara Allah dengan Pencipta. Dalam tradisi kekristenan secara historis terdapat 4 teori utama bagaimana penebusan tersebut dapat bekerja. Pertama, teori penebusan, teori kedosaan, teori substitusi pidana, dan teori pengaruh normal. Hal ini digunakan untuk mengembangkan karya keselamatan yang Allah lakukan melalui Kristus untuk mendamaikan dunia, dan juga keadaan seseorang yang telah diperdamaikan dengan Allah selama berabad-abad. Orang-orang Kristen telah menggunakan gambaran yang berbeda dan diberikan penjelasan yang berbeda dari penebusan untuk mendeskripsikan bagaimana penebusan bisa bekerja dalam dunia. Penebusan dipandang sebagai posisi penting dalam keselamatan karena pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan merupakan bagian dari suatu sistem luar biasa yang manusia tidak berdaya untuk mengatasinya. Dalam teologi Kristen, penebusan adalah suatu metafora untuk apa yang diperoleh melalui perdamaian. Dengan demikian, terkandung suatu makna metaforis bahwa kematian Yesus membayar harga dari satu tebusan, melepaskan umat Kristen dari belenggu dosa dan kematian. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.